banyak loh yang waktu itu di Sandra ngalamin kasus serupa dengan saya dan akhirnya nggak selamat, dia beneran dibunuh. Ternyata Kamu udah tahu nggak, kedaftar. Say? Nama saya aja ada di 2 parpol. Serius? Pak Effendi Simbolon dengan statementnya yang bilang bahwa TNI ada seperti gerombolan. Secara fungsi DPR memang bisa bicara apapun yang dia rasa menurut dia benar atau menurut dia salah. Presiden perempuan atau presiden laki-laki? Ini gimana dong? Selamat pagi. Point of view kali ini akan terasa lebih cute karena saya gak sendirian, karena akan ada tamu kecil yang baru saja hadir ke dunia dari seorang, saya bisa bilangnya apa ya, ini senior, politisi perempuan luar biasa yang baru banget lahiran. Lagi ada di kamar, lagi merawat babynya. Saya akan langsung samperin ke dalam aja. Coba kita lihat. Assalamualaikum. Tahu ya ada kamu ya. Oh, dia kaget ya. Sayang. Oh sayang, tahu ada tamu. Sayang, tahu ada tamu ya. Aduh sayang. Oh my god. Aduh tahu dia ada tamu cantik. Oke. Ini kita jalan keluar deh ya. Mau jalan-jalan ya? Mbak Mutia apa kabar? Baik. Aduh, Baru banget maaf ya, lahiran. ini baru seminggu jadi. Baru seminggu ya, jadi benar-benar Ini masih baru belajar. Ya ampun, gimana hari-hari menjadi Ketemu Tante Hanum nih, Tante cantik tuh. Aduh. Tante cantik ya. sayang? Cantik banget ya. Aduh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana hari-hari menjadi mamahnya Liora ya? Iya. Mamahnya Liora. Sekarang kan Sekarang biasanya sih baru belajarnya anak pertama anak kan. pertama. Jadi begadang, apalagi ya. Iya belajar pelan-pelan, tapi Biasanya- happy banget. Happy banget, alhamdulillah. banget, Biasanya hari-hari kalau alhamdulillah. di Komisi 1 kan anaknya banyak banget ya. Jadi mamah-mamah beda. Komisi 1. Ini jadi Tapi yang ini mamah. anaknya lebih baik. Lebih banget. Oh, itu anaknya nakal-nakal ya? Enggak juga. Tapi ini paling baik. Paling baik ya. Paling baik. Apa Mutia yang paling kerasa beda banget setelah jadi mama? Apa ya? Bingung ngejelasinnya ya. Happy aja deh pokoknya. Dan aku nih kebetulan lebih cepat daripada waktunya kemarin lahiran. Jadi belum sempat persiapan yang full gitu ya. Jadi langsung kayak hari-harinya langsung padat. Ternyata dari malam, tengah malam, pagi gitu. Tapi very fulfilling ya. Jadi happy banget. Happy banget. Dan sehat terus ya Tante, doain aku Tante. Seneng banget baru datang langsung disambut. Tadi sih kita udah jemuran sedikit, tapi kalau ini biasa kita bawa jalan. Kalau lagi rewel kita ajak jalan yuk. Oh, boleh ya Temenin kali ya, kita ke Mbak depan Hanum ya. ya. Ha-ha. Oke. Ini buat siapa? Aku buat dibawa hadiah buat mamahnya. Buat dia belum bisa main ya. Kita taruh sini ya. Oke. Kita taruh sini ya. Nanti Siap. biar Liora bisa lihat atau di sini ya. Boleh di mana aja. Taruh Hanum sini mau. ya. Oke. Gemes banget. Lucunya. Kita Mari jalan ke depan. ya. Bawa jalan Kan lagi ya. kegiatan saya kan hari ini point of view-nya cute banget. Soalnya ini adalah tamu tercute-nya point of view. So, baby. Waduh, sampai depan langsung disambut sama bunyi-bebunyian Iya. hobinya Mbak Mutia mungkin nggak banyak. Hobi suami sih sebenarnya. Hobi suami. Hobi suami. Oke. Terus dulu kita punya lebih banyak. Cuman karena mau ada baby, jadi sebagian besar kita ungsikan burung-burungnya. Pas lagi mau lahiran atau Pas udah hamil gitu udah di dulu puluhan. Soalnya emang dia pecinta burung, binatang sih general Binatang. semuanya. Cuman karena udah mau ada bayi, jadi kita kurangi beberapa yang emang dari kecil sama kita. Oh, jadi udah nggak terlalu banyak lagi. Udah nggak terlalu banyak. Tapi hobi-hobi semua masih jalan kan mau abis lahiran sih. Cuman Sepeda sih yang belum. sepeda masih belum lanjut Segera lagi. kembali, segera kembali. Kemarin video sempat viral juga kan Mbak Mutia. Oh iya. Lagi sepedaan. Jalur sepeda Ah. gitu. Dan emang lebih aman sih aku ngerasa kalau sendiri. Working gitu. nggak sih yang dibikin sama Pemprov kita tuh jalur sepeda? Memang jalur sih sepeda? agak ada beberapa catatan ya kayak di jalanannya suka
jadi kita harus berhenti agak sedikit bahaya, tapi palingnya kalau sendiri aku ngerasa lebih aman Lebih gitu ya. safety. Kalau sekarang kan kalau rame-rame, kalau di bawah jam 7 gitu boleh pakai yang jalan tengah kalau sekarang gitu. Tapi waktu dulu kan belum, jadi kalau sendiri itu emang ngebantu banget sih, lumayan ya. Oke, nah biasanya kalau di rumah ini kan baru ada baby sekitar semingguan ini gitu Mbak Mutia. Kalau di rumah aku yakin mungkin Mbak Mutia jarang banget ada di rumah karena hari-harinya pasti bekerja. Seorang Mutia Hafid di rumah itu ngapain? Kadang wondering gitu, ngapain sih Suka perempuan dibayangnya. politisi luar biasa Kalau masak gitu. sih kurang ya, aku udah Nggak masak ya? langsung disclaimer duluan. Soalnya takut ditanya. Masak sih masak, cuman suamiku tuh sukanya yang tradisional banget makanan. Nah, aku nggak kurang kalau misalnya nasi goreng apa bisa, tapi kalau yang tradisional agak kurang. Jadi beneran, jadi paling pagi-pagi sarapan sama-sama terus berangkat. Berangkat. Gitu, pulang juga gitu. Makanya sejak punya baby ini agak berubah gitu. Jadi lebih menikmati rumah. Kalau dulu tuh rumah cuman buat istirahat terus kita jalan lagi. Ya ampun, cuman buat sejenak aja terus lanjut aktivitas yang lain lagi. Tapi sekarang ya lebih banyak waktu sekarang. Lebih banyak waktu sekarang. Tapi satu lagi fakta menarik soal Mutia Hafid adalah kemarin bahkan sebelum lahiran masih sempat-sempatnya mimpin rapat Komisi 1. Mohon maaf, wakilnya itu ada 4 orang Mbak Mutia dari 4 fraksi berbeda gitu. Kenapa nggak diberdayakan? Kenapa harus ada Bu Ketumnya di situ? Mau lahiran padahal. Sama-sama kita, jadi kita bareng-bareng karena yang mimpin tuh nggak boleh satu orang sebenarnya, jadi harus lebih dari satu. Kalau harus ke toilet atau harus ada apa-apa bergantian gitu. Jadi kemarin tuh emang bertiga berdua, dan sifatnya kan kemarin rapat penting semua setingkat menteri. Jadi kita hadir sama-sama gitu dengan pimpinan-pimpinan lainnya gitu. Kan sempat dengan Kemhan, dengan BIN, dengan semua mitra kita, Kemkominfo gitu, dan menterinya semua hadir. Jadi aku pikir kan juga nggak tahu mau lahiran karena lebih cepat dari waktunya, jadi Karena yang belum penting- due date-nya ya. belum due date, jadi yang penting kita rapat justru lebih lebih kalau hamil kan kadang rasa nggak enak ya badan, dibawa rapat tuh malah enak gitu loh. Ya ampun, Malah nggak bener-bener terlalu ya. kerasa pegel-pegelnya ininya ampun. gitu. Jadi selalu aku bawa rapat. Kemarin kita juga baru selesai perlindungan data pribadi tuh di Komisi 1. Jadi sempat begadang-begadang minggu terakhir sebelum lahiran tuh kita lagi ngejar begadang-begadang urusan perlindungan data pribadi, undang-undang ini. Insya Allah 1-2 minggu ini diketok di paripurna. Jadi kemarin baru diketok di raker tingkat komisi. Baru di komisi aja. Oke, nanti kita akan bahas lebih banyak soal ini, tapi sepertinya dia udah bobo Iya, lagi. ini nanti takut kepanasan. Nanti aku hitam kalau kelamaan dijemur. Nanti aku Kita tan. masuk dulu ya. Oke, baru kita masuk ngobrolnya di dalam ya Mbak Mutia. Iya. Oke. Oke, Mbak Mutia, akhirnya baby sudah kembali bobo lagi. Iya. Langsung luar biasa. Mbak Mutia, tapi kan sekarang orang itu melihat sosoknya Mutia Hafid sebagai seorang politisi perempuan, public figure gitu ya. Mungkin salah satu perempuan-perempuan yang juga paling menonjol ya bareng sama Mbak Nurul Arifin di Golkar gitu ya, yang selalu ada kemana-mana di sampingnya Pak Ketum gitu sama Pak Erlangga. Tapi itu Mutia Hafid yang sekarang. Aku pengen ajak Mbak Mutia untuk flashback ke masa zaman dulu di mana pertama kali Mbak Mutia memutuskan untuk menjadi seorang jurnalis. Sebetulnya pada saat itu apa sih yang bikin Mbak Mutia masuk nyemplung menjadi kita-kita ini? Jadi jurnalis ya Jadi maksudnya? jurnalisnya ya awalnya. Dulu aku kuliah di Australia, dapat beasiswa dari Eyang Habibie waktu itu, dari PT PAL waktu itu ya. Tapi kemudian kita ke Rismond tuh, diputus di tahun kedua, di tahun kedua. Jadi dulu tuh saya anak muda zaman dulu itu kan nggak terlalu dekat dengan politik. Tapi kemudian tahun 98 ketika beasiswa dicabut, saya tuh jadi pikir ternyata harus ngerti juga ya. Karena tiba-tiba ketika dicabut bingung dong, kerja segala macam kerjaan di sana yang bisa serampangan di restoran, di pabrik dan lain-lain dijabanin gitu. Cobain waktu itu. Ya habis harus gitu karena kan diputus di tengah jalan mendadak sehingga orang tua juga itu nggak mampu untuk langsung dolarnya naik 10 kali lipat gitu ya. Nah terus saya mikir politik itu penting. Tapi kan dulu belum berani dong jadi politisi. Cuman saya lihat teman-teman yang demo, teman-teman mahasiswa di sana kan kita nggak bisa demo ya karena di Australia gitu. Terus
tapi kan aku nggak mungkin kuliah lagi ya, aku pengen ngerasain di lapangan, intinya gitu, di lapangan, menyuarakan gitu loh, menyuarakan pendapat, suara publik gitu. Nah terus aku pikir apa ya profesi yang paling dekat dengan itu yang aku bisa, karena aku ngambilnya waktu itu manufacturing engineering, aku anak teknik, jadi kan kalau jadi apa ya, terus wartawan bisa, karena wartawan tuh segala disiplin ilmu mereka terima gitu. Ya udah terus masuk deh jadi wartawan, dan awalnya tuh cuma mau ngerasain gitu ya, mau ngerasain dekat dengan peristiwa, menyuarakan suara publik gitu. Untuk aku kebayang waktu itu akan kerja sebagai engineer sih gitu. Sampai itu pas masuk lama juga, 10 tahun tuh betah. Akhirnya keterusan gitu, baru terakhir ketika ditawari Golkar ya, partai politik, untuk masuk ke politik. Perempuan waktu itu masih kurang banget, tahun 2009 baru saya masuk politik. Tapi I enjoyed every moment being a journalist. Jadi jurnalis itu seru banget. Sekarang juga masih banyak kangennya gitu ya untuk ke lapangan. Tapi kan kalau anggota DPR memang harusnya juga banyak ke lapangan. Jadi masih nggak terlalu beda jauh lah, masih relate. Gitu. Masih relate. Nah, tapi kalau orang akhirnya bisa tahu seorang Mutia Hafid dan namanya menjadi sangat dikenal di Indonesia ketika peristiwa pada saat itu. Tapi sebelum-sebelumnya kan kita tahu bahwa ada remarkable live reportnya Mbak Mutia pas lagi tsunami Aceh juga. Terus orang ingatnya cuma yang diculik kan? Iya, orang ingatnya pas lagi diculik. Tapi ini just for your information, aku mencatat beberapa remarkable live report yang Mbak Mutia waktu itu darurat militer di Aceh di tahun 2003, lalu tsunami Aceh 2005 ya Mbak ya. Yeah. Terus juga ada perjanjian damai dan pemusnahan senjata di Aceh 2005 sampai akhirnya adalah 168 jam di Terima kasih yang ngingetin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Itu tadi saya bilang semua momen-momen yang amat nggak terlupakan dalam hidup saya. Itu dulu pengalaman sebagai jurnalis itu memberikan saya semua itu gitu ya. Liputan ke Aceh gitu ya, ketika darurat militer, padahal belum ngerti. Waktu itu baru sekali tuh, jadi liputan konflik pertama aku tuh ke darurat militer di Aceh. Setelah berapa lama jadi reporter? Baru 3 tahun dong. Jadi ke sana tuh masih nggak ngerti itu, tapi ya lapangan membuat kita cepat belajar gitu ya. Seru banget, pasti Hanum juga ngerasain ya, bicara dengan berbagai macam rupa manusia, dari yang pejabat penting, dari publik, masyarakat biasa, kadang-kadang kriminal juga kita wawancara dong. Iya, gitu benar, ya. Jadi benar. itu semua memperkaya saya, dan I owe so much. Jadi mungkin saya sekarang juga jadi politisi itu kalau memang dianggap cukup berhasil. Iya, itu karena dulu saya diberikan ilmu yang banyak sebagai jurnalis gitu. I'm so proud of you Mbak Mutia. Mungkin kalau dibilang salah satu role model jurnalis perempuan hebat, I look up to you. Dan gitu dong, aku terharu. Jadi gue terharu. Tapi beneran kalau balik ke momen itu Mbak Mutia, 168 jam sampai akhirnya dibukukan gitu ya. Ini selalu menjadi udah siap tisu. Udah siap tisu ya. 168 jam. 168 ya, waktu di Irak. Is it level trauma or I don't know? Apa yang Mbak Mutia? Aku sih mungkin ada ya, tapi aku penuhi diri dan pikiran saya mengenai peristiwa itu dengan rasa syukur yang banyak aja gitu, karena banyak loh yang waktu itu disandera ngalamin kasus serupa dengan saya dan akhirnya nggak selamat ya, beneran dibunuh, beneran dipenggal gitu. Jadi saya tiap mau ada rasa gimana dikit, aduh ini udah bersyukur sekali lah gitu, udah bisa selamat keluar dari sebuah penyanderaan yang di negara yang tidak ada hukum, tidak ada, jadi orang tuh bisa ngapain aja gitu di sana gitu ya, tapi bisa selamat itu aja udah sebuah berkah yang luar biasa gitu, jadi nggak ada trauma. Alhamdulillah. Apa sih awal sebetulnya terjadi pada saat itu? Karena di luar kan mungkin orang bertebaran isu bilang, ini settingan nih media biar share ratingnya bagus or apa, itu jahat banget ada yang bikin omongan kayak gitu kan. Kita ngeliput pemilu pertama di Irak pasca Saddam Hussein dijatuhkan. Jadi 2013 tuh pasukan Amerika dan koalisi masuk. Kami ke sana 2003 masuk, 2005 kami ke sana. Awal 2005, jadi habis liputan tsunami aku langsung berangkat gitu. Tsunami kan Desember 2004, terus Februari 2005 aku berangkat ke sana. Terus
ketika itu mau ngeliput pemilu pertama kan, katanya Saddam dijatuhkan karena alasan demokrasi ketika itu ya. Jadi penggantinya adalah diberikan pemilu. Nah kita ingin lihat pemilunya tuh beneran beneran demokratis atau bagaimana gitu. Tapi ya pemilu di sana diadakan ketika itu di tengah masih banyak bom bunuh diri, tentara-tentara asing berkeliaran di jalan-jalan. Jadi sebetulnya kita udah liputan 10 hari, orang nggak terlalu ingat, yang diingat pas sandranya aja. Hari ke-10 tuh kita di Sandra gitu, karena saya sempat keluar ke Jordan, aman itu kurang lebih 4 jam dari Baghdad. Terus masuk lagi karena katanya liputannya bagus, jadi nggak jadi pulang, kamu masuk lagi katanya gitu. Korlip nih pasti nih ya. Korlip. Ya udah pas masuk lagi itu dalam perjalanan itu diculik gitu. Apa yang bikin Mereka nggak berlandaskan suka apa? jurnalis, mereka nggak suka sama jurnalis karena mereka menganggap jurnalis itu hanya menyebarkan berita bohong yang one sided, tidak objektif. Ya mungkin maksud mereka tuh wartawan asing ya, wartawan barat maksudnya, yang hanya memberitakan buruk-buruk tentang mereka gitu kan. Ketika diculik mereka nggak tahu ini dari Indonesia, nggak tahu backgroundnya lah. Makanya mereka minta pernyataan dari negara ini betul adalah wartawan dari Indonesia dan betul adalah wartawan, bukan misalnya melakukan fungsi mata-mata dan lain-lain gitu. Jadi makanya sampai akhirnya melibatkan presiden pada saat itu Pak SBY juga, dan juga ada Ya, tokoh makanya banyak agama. banget jurnalis yang disandra karena basically dalam sebuah perang itu wartawan jadi target utama gitu. Ya Allah. Mereka kayaknya mendingan nangkep dan nembak wartawan daripada tentara. Kalau tentara kan banyak, tapi kalau wartawan ini dia punya kemampuan memberikan opini kepada orang luas sedunia gitu loh. Jadi memang target empuk sekali wartawan itu. Pada saat itu perlakuan, berarti sebelum Mbak Mutia dan Mas Budiono ada wartawan-wartawan lain yang udah ada Banyak di sekali. situ? Jadi aku tuh padahal sering laporan kan sebelum disandra tentang wartawan. Saya ingat sekali wartawan perempuan dari Italia yang waktu itu juga disandra sebelum saya. Jadi saya lagi sering laporin tentang kondisi wartawan Italia ini. Nggak berapa lama, berapa hari kemudian kita yang ditangkap gitu. Jadi kayak giliran aja gitu untuk wartawan di sana untuk ditangkap ataupun dibunuh gitu. Selama kejadian penyanderaan tersebut, perlakuan mereka ke Mbak Mutia dan Mas Budiono dan semua tawanan di sana gimana? Lagi-lagi kalau dibilang baik, kayak ngejamu tamu sih enggak ya. Tapi lagi-lagi saya tuh bersyukur, kayaknya kalau dibandingin sama yang lain-lain, kami diperlakukan lebih baik, relatif lebih baik. Paling nggak ketika video penyanderaan tuh kita tuh nggak disuruh jongkok gitu loh, jongkok yang meskipun waktu di sandranya ya memang di sini tuh senjata di leher gitu. Tapi ketika ditampilkan di publik kan saya khawatir sekali tampilan di publik itu karena saya tahu ibu saya pasti akan lihat. Jadi bayangkan kalau ibu saya lihat senjata ditodongkan ke saya, itu seperti apa. Memang akhirnya di video itu juga ditodongkan, cuman nggak ke leher gitu ya. Tetap kan mereka bawa senjata tuh di video yang ditayangkan di berbagai TV internasional termasuk di Indonesia. Jadi itu saya anggap udah relatif cukup baik. Artinya makan ada, udah bersyukur lah meskipun namanya disandra ya kan, itu di gua dingin, di gurun gitu dengan kondisi yang seadanya gitu. Tapi makan ada. Terus kemudian saya diperlakukan baik sebagai perempuan, itu aja saya udah bersyukur banget. Jadi saya selalu kalau ditanya mereka baik nggak, ya relatif baik gitu, saya bilang gitu. Alhamdulillah, dan akhirnya itu menjadi buku 100. Terus kayaknya mereka baik karena Mas Budi tuh lucu, Mas Budianto tuh orangnya lucu banget, jadi dia selalu berusaha melucu dalam keadaan susah pun dia berusaha melucu. Dia berusaha bersih gua, dia berusaha bersihin gelas gitu akhirnya. Bersih gelas tuh gimana? Gelas yang kita minum dan yang para penyandera minum gitu. Jadi dia yang bersih, dia nawarin diri untuk selalu yang ngerapi-rapi di gua, ngerapiin macem-macem gitu. Jadi kayaknya penyanderanya juga relatif lebih baik. Terhibur. Nah, salah satu sejarah penting untuk dunia jurnalistik Indonesia adalah penyelamatan. Tadi aku sempat mention ketika Pak SBY juga ikut turun tangan dan melakukan penyiaran lewat Al Jazeera waktu itu worldwide gitu ya. Bagaimana respon pertama kali Mbak Mutia rasakan ketika pemerintah kita berhasil membebaskan Mbak Mutia dan Jadi Mas kita tuh Budianto? kan di gua nggak ada TV ya, jadi kita nggak tahu tuh awalnya. Tiba-tiba mereka kok kita kayaknya
mau dilepas gitu kan. Tiap hari saya tanya, kamu katanya janji mau lepasin gitu. Karena kan mereka bilang, kami kalau kamu betul dari Indonesia, kami nggak ada masalah. Indonesia friend. Negara yang kita anggap teman gitu. Jadi mereka janji mau ngelepasin, tapi kok udah 7 hari nggak ngelepasin. Tiba-tiba suatu hari mereka kelihatannya mau ngelepasin kan, pakai bahasa Arab ya, aku nggak ngerti. Cuman mobil apa tiba-tiba ada yang datang jemput gitu. Terus oh ini kayaknya kita mau dilepasin, kita nggak tahu kenapa sama sekali karena kan komunikasi putus sama sekali, semua barang-barang elektronik kita diambil kan. Jadi kita nggak tahu apa-apa sama sekali. Terus baru ketika kita dibebasin itu kita mampir dong di sebuah restoran, mereka pindah tangan, jadi kami dibawa dari gua, mereka ini terorganisir sekali yang nangkep saya. Jadi di situ ada TV, terus saya lihat, lah kok ada muka saya gitu. Jadi ternyata di Irak pun itu jadi pemberitaan. Terus baru di situ saya lihat, oh ada Pak SBY. Terus baru saya lihat, oh ada ibu saya, karena saya nggak tahu kan ibu saya bikin pernyataan. Baru saya sama Budianto tuh nangis gitu, karena oh ternyata kita ngerepotin satu negara, terus orang tua kita juga sampai heboh gitu, karena selama ini kita bahkan yang aku rasakan sama Budianto tuh kadang-kadang pada tahu nggak ya kita diculik, apa disangkanya kita hilang sinyal aja nih seminggu gitu, kita nggak tahu sama sekali. Baru di situ kita ya itu langsung nangis gitu. Tapi iya nangis happy kok. happy tears, nangis happy karena udah dibebasin gitu. Apa hal pertama yang Mbak Muti lakukan pas nyampe Indonesia? Kalau yang di sana mandi. Di sana mandi setelah seminggu. Iya, jadi yang pokoknya nyampe sana mandi. Terus nyampe Indonesia ya dibawa ke istana kan waktu itu, dan sudah ada ibu saya gitu. Jadi ya langsung sama keluarga lah ketika itu. Ya ampun, bersyukur ya. Alhamdulillah akhirnya momen itu tiba juga. Kamu jangan sampai ya. Ya Allah, kita perang sama narsum aja gimana? Wawancara yang seru yang banyak ya. Luar biasa sekali, dan akhirnya sekarang semuanya udah dengan preview masing-masing. Mas Budianto masih ada di media ya sekarang ya, jadi pemimpin redaksi. Jadi istiqomah sekali. Luar biasa, dari mulai cuci gelas di goa ya, sekarang bisa menjadi pemimpin redaksi, dan Mbak Mutia menjadi seorang politisi. Tadi Mbak Mutia sempat mention sebelumnya terkait dengan Mbak Mutia masuk ke Golkar. Pertanyaanku selanjutnya, kenapa Golkar? Yang nawarin Golkar. Tapi kedua, karena juga aku tuh ninggalin jurnalis berat banget. SIC tadi, aku tuh suka banget jadi jurnalis. Jadi ketika aku keluar, aku harus make sure aku masuk ke partai yang bisa berpengaruh. Artinya harus partai besar dong. Dan artinya harus partai 3 besar gitu. Nah kebetulan di antara partai-partai itu yang paling cocok bagi saya dalam artian aku nggak punya terah-terah. Jadi yang paling kompetisinya cukup fair, demokratisasi di dalam berjalan, artinya lu bisa orang dari mana aja, profesi apapun, lu bersaing di dalam, yaitu Golkar. Apapun yang dia rasa menurut dia benar atau menurut dia salah. Presiden perempuan atau presiden laki-laki? Ini gimana dong?